Bab 1147 menolak. Kaisar Agung yang misterius ini akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia batuk pelan 2 kali dan muncul di garis pandang Yang Chen. Yang Chen berpura-pura terkejut dan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat pendatang baru itu, dia benar-benar terkejut. Dia sudah menduga bahwa orang itu adalah Kaisar Sineng dan Bai Wei, dua kaisar yang memiliki hubungan cukup akrab dengannya, namun tanpa diduga, ternyata orang itu adalah seseorang dari Sekte Wilayah Utara. Junior memberi hormat kepada pemimpin Sekte Hetan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Nak, kau baru saja melihat pemimpin Sekte ini, tetapi kau bisa memulihkan ketenanganmu dalam waktu yang singkat dan tetap setenang ini. Heh, lumayan. Bagaimanapun, kau telah lulus ujian dalam hal temperamenmu. Kata Hetan. Senior berarti, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan bingung. Hetan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tidak bertele-tele. Ia langsung berkata, jangan gugup, aku datang ke sini tanpa niat buruk kepadamu. Jadi, kamu tidak perlu takut. Yang Silin, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu pernah berpikir untuk bergabung dengan Sekte Teritori Utara milikku? Yang Chen terkejut oleh pertanyaan Hetan dan tidak bisa langsung menjawab. Dia terkejut karenanya. Tampaknya Hetan benar-benar orang yang tegas dan langsung ke pokok permasalahan. Melihat ekspresi Yang Chen yang ketakutan, Hetan berkata perlahan, Yang Chen, jangan kaget. Aku datang untuk menanyakan hal ini terutama karena Su Yao mengatakan bahwa sikapmu terhadap bergabung dengan Sekte Teritori Utaraku cukup ambigu, jadi jika dia mengira kau tidak tertarik, aku tidak akan datang. Sekarang, yang ingin ku ketahui adalah pendapatmu. Ketika ditanya pertanyaan langsung seperti itu oleh Hetan, Yang Chen menjadi lebih memahami kepribadian Hetan. Orang-orang seperti Hetan tidak suka jawaban yang tidak jelas, jadi lebih baik menjawab langsung saja, kalau tidak Hetan akan kesal. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen dengan lugas berkata, sejujurnya, Junior telah berpikir untuk bergabung dengan Sekte Wilayah Utara. Bagaimana dengan Sekte Dong Huang? Bagaimana sikapmu terhadap Sekte Dong Huang? Tanya Hetan. Meskipun dia menghargai Yang Chen sebagai seseorang yang berbakat, dia perlu mengetahui karakter Yang Chen. Jika penjelasan Yang Chen ambigu dalam hal ini, maka Hetan dapat menentukan bahwa Yang Chen adalah orang yang pelin-pelan. Sekte Wilayah Utara miliknya tidak membutuhkan orang yang pelin-pelan. Jika tidak, Yang Chen mungkin dengan mudah bergabung dengan Sekte Wilayah Utara hari ini, dan kemudian dengan cepat bergabung dengan kekuatan lain besok. Mendengar pertanyaan Hetan, Yang Chen tahu makna di baliknya dan berkata tanpa ragu, pemimpin Sekte Hetan, sebenarnya, Junior bisa saja benar-benar bergabung dengan Sekte Dong Huang kapan saja jika aku mau. Jika aku benar-benar bergabung dengan Sekte Dong Huang, manfaat yang akan aku terima akan jauh lebih besar daripada menjadi pengikut sekarang, dan kau harus tahu ini. Mendengar kata-kata Yang Chen, Hetan mengangguk. Dia memang tidak memikirkan hal itu. Dia tidak berpikir bahwa Sekte Dong Huang tidak memberi Yang Chen pilihan untuk bergabung dengan sekte mereka sejak awal. Tampaknya Yang Chen telah menyerah karena suatu alasan, yang berarti Yang Chen tidak benar-benar mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Dong Huang sejak awal. Keingintahuannya pun terusik. Jadi mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Dong Huang? Tanya Hetan. Karena Junior tahu betul bahwa Sekte Dong Huang bukanlah tempat yang cocok untukku tinggali pada akhirnya. Yang Chen berkata dengan nada ramah. Sebenarnya, sejak awal dia tidak berniat bergabung dengan Sekte Dong Huang. Bahkan ide untuk menjadi pengikut tidak pernah terlintas di benaknya. Alasan mengapa dia kemudian menjadi pengikut Sekte Dong Huang adalah karena gerbang Luoseng, karena dia tidak dapat tinggal di gerbang Luoseng untuk waktu yang lama, jadi dia perlu mencari tempat berlindung untuk gerbang Luoseng. Namun dia tidak bisa menjelaskan hal ini secara terperinci, karena membanggakan diri sendiri bukanlah hal yang dia kuasai. Lalu, kemana tujuan akhirmu? Tanya Hetan. Wilayah ibu kota pusat. Jawab Yang Chen. Jadi, itu sebabnya kamu punya ide untuk bergabung dengan Sekte Wilayah Utara. Tanya Hetan. Tepat sekali. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bergabung dengan Sekte Dong Huang terutama karena dia tidak bisa tinggal di Sekte Dong Huang untuk waktu yang lama, dan bergabung tidak akan ada artinya. Namun, Sekte Wilayah Utara berbeda. Dia perlu membangun akarnya di wilayah ibu kota pusat dan membutuhkan kekuatan untuk melindunginya.
Mendengar perkataan Yang Chen, He Tan perlahan mengerti, tetapi dia masih belum sepenuhnya yakin, dan berkata, "Kudengar kau adalah pemimpin sekte Luo Shengmen. Jika kau bergabung dengan sekte wilayah utara dan pergi ke wilayah ibu kota pusat, apakah kau akan meninggalkan Luo Shengmen begitu saja? Junior tahu bahwa aku harus meninggalkan gerbang Luo Sheng cepat atau lambat, itulah sebabnya aku mewakili gerbang Luo Sheng untuk menjadi sekte bawahan sekte Dong Huang," kata Yang Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah He Tan tiba-tiba berseri-seri karena pemahamannya. Dia tidak bisa menahan tawa. "Bagus, bagus. Yang Silin, kamu benar-benar berbakat. Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir sejauh itu." Jika kata-kata Yang Chen sebelumnya semuanya bohong, pernyataan ini memperjelas semuanya. Dia juga mulai percaya bahwa Yang Chen bukanlah orang yang pelin-pelan. Dengan mengingat hal ini, He Tan berkata, "Yang Silin, kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte wilayah utara. Datanglah ke sekte wilayah utara milikku. Mengenai urusanmu dengan sekte Dong Huang, aku akan mengumpulkan semua kaisar agung lainnya dan menjelaskan semuanya dengan jelas tentang masalah ini." Mendengar perkataan He Tan, Yang Chen melihat ketulusannya. Namun, setelah berpikir mendalam selama beberapa saat, Yang Chen berkata, "Senior He, Junior belum berencana untuk bergabung dengan sekte wilayah utara." "Apa?" Tiba-tiba wajah He Tan berubah, ada sedikit kemarahan di raut wajahnya. He Tan secara pribadi mengundangnya, namun Yang Chen berani menolak. Melihat kemarahan He Tan, Yang Chen segera berkata, "Senior He Tan, tolong jangan marah. Junior memang punya pikiran untuk bergabung dengan sekte wilayah utara, itu hanya masalah waktu. Junior masih punya banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam hal ini, dan saya harap senior bisa mengerti. Selain itu, Junior punya permintaan bantuan dari senior." Kau benar-benar memanfaatkan situasi ini, nak." He Tan mendengus tajam. "Namun, aku penasaran bantuan apa yang kau inginkan dariku." Junior berharap senior dapat, seperti yang baru saja disebutkan, mengumpulkan semua kaisar agung lainnya. Junior memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang. Yang Chen membungkuk dan berkata, "Oh." He Tan benar-benar penasaran dengan trik yang dimainkan Yang Chen. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. "Yang Silin, aku setuju untuk mengumpulkan semua kaisar agung dalam 3 hari. Alasan aku setuju adalah karena bakatmu. Namun, aku tidak akan mengundangmu untuk bergabung dengan sekte wilayah utara untuk kedua kalinya. Aku harap kamu dapat membuat keputusan yang bijaksana." Saat kata-kata itu diucapkannya, He Tan telah menghilang dari pandangan. Melihat kepergian He Tan, Yang Chen mendesah pelan. "Nak, dengan usulan tadi, kau bisa saja bergabung dengan sekte wilayah utara. Kau kehilangan kesempatan yang sangat bagus," kata monyet iblis bermata ungu. Yang Chen menghela napas, "Saya berniat bergabung dengan sekte wilayah utara untuk mencari perlindungan mereka, tetapi saya tidak bisa membiarkan sekte wilayah utara menanggung semua utang saya begitu saja. Saya harus memberi tahu mereka segalanya tentang saya. Jika sekte wilayah utara bersedia bertanggung jawab, saya, Yang Chen, akan mengabdikan diri kepada sekte wilayah utara tanpa syarat. Jika mereka tidak setuju, saya, Yang Chen, tidak akan memaksanya." Bab 1148 Identitas Sejati. Monyet iblis bermata ungu mengejek, "Nak, kamu benar-benar peduli dengan orang lain, ya? Terkadang, memikirkan orang lain sama halnya memikirkan diriku sendiri. Jika sekte Northern Territory tidak berencana untuk melindungiku, dan aku terpaksa bergabung dengan mereka, maka ketika tiba saatnya identitasku terbongkar, sekte Northern Territory tidak akan berusaha menutupinya. Bagaimanapun, suatu hari nanti, identitasku akan terungkap ke dunia." Yang Chen berbicara perlahan. "Aku ingin tahu apakah sekte wilayah utara memahami niatmu." Monyet iblis bermata ungu menjawab dengan dingin. "Apakah mereka tahu atau tidak, itu tidak penting bagiku, tetapi karena He Tan setuju untuk membantuku, dia tentu akan mengumpulkan semua kaisar agung." Senior monyet iblis bermata ungu, "Aku ingin menggunakan kesempatan janjimu untuk membantuku sekali, untuk mengambil risiko," kata Yang Chen. "Apa yang ingin kau pertaruhkan?" tanya monyet iblis bermata ungu. Yang Chen tampak bertekad, "Begitu aku mengatakan kebenaran, aku tidak dapat menjamin bahwa semua kaisar agung akan tetap memperlakukanku dengan baik seperti sebelumnya.
Lagi pula, setelah mencapai level Kaisar Agung, tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Meskipun mereka tampak bahagia sekarang, mereka mungkin akan marah nanti. Yang Chen melanjutkan, saya harus bersiap menghadapi kemungkinan Kaisar Agung akan mengambil tindakan terhadap saya. Jadi saya ingin bertanya, senior monyet iblis bermata ungu, apakah Anda yakin akan membawa saya melarikan diri saat Kaisar Agung ini mengetahui kebenaran dan mencoba menyakiti saya? Di tengah keheningan singkat, monyet iblis bermata ungu berpikir. Ia tidak tahu rahasia apa yang akan diungkapkan Yang Chen, tetapi dengan kebijaksanaannya, ia dapat membuat tebakan yang cerdas. Ia memahami kekhawatiran Yang Chen, dan dengan mengingat hal itu, ia berbicara dengan muram, di antara kaisar-kaisar agung ini, yang paling merepotkan adalah Bai Yudi, diikuti oleh He Tan. Dalam hal Bai Yudi, ia seharusnya telah mencapai level Kaisar Tiandu saat itu. Jika benar-benar harus bertarung sendiri, aku akan sedikit lebih rendah darinya. Sedangkan untuk He Tan, kekuatan kita sebanding, tidak lebih unggul maupun lebih rendah. Kaisar-kaisar agung lainnya bukanlah ancaman. Jika aku berkomitmen penuh untuk membantumu melarikan diri, aku tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%, tetapi peluangnya adalah 60%. 60%, ya, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Memang, dengan begitu banyak kaisar agung dan monyet iblis bermata ungu yang memikul beban tambahan, akan sulit untuk memastikan peluang lolos 100%. Namun, 60% sudah cukup baginya untuk mengambil risiko. Apakah kau siap? Monyet iblis bermata ungu bertanya dengan dingin, langkah ini akan menghabiskan banyak biaya, jadi jika terjadi perubahan keadaan dan aku harus membantumu, maka aku tidak akan bisa membantumu lagi setelahnya. Baiklah, senior monyet iblis bermata ungu, saya akan mengambil risiko. Kata Yang Chen. Kalau begitu, persiapkan dirimu secara psikologis. Jawab monyet iblis bermata ungu. Yang Chen mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan ini. Jika dia tidak membuat keputusan ini, akan sulit baginya untuk melangkah maju. Jika dia tidak mengambil langkah ini, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Ling Nuzong atau membuat Hua Wanru menyesalinya. Setelah mengambil keputusan, Yang Chen mempersiapkan diri dan menunggu waktu berlalu. He Tan menepati janjinya dan membantu Yang Chen. 3 hari kemudian, Yang Chen menerima undangan dari utusan Kaisar Agung yang memberitahunya bahwa beberapa Kaisar Agung telah dikumpulkan oleh He Tan. Setelah mengetahui hal ini, Yang Chen tidak menunda dan pergi bersama utusan itu ke tempat para Kaisar besar berkumpul. Ketika Yang Chen tiba, 9 Kaisar Agung dari kubu manusia telah berkumpul. Ekspresi wajah para Kaisar ini berbeda-beda, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menaruh dendam terhadap Yang Chen. Hehe, teman muda yang ada di sini. Saudara He Tan, Anda mengatakan bahwa mengundang kami ke sini terutama karena teman muda yang... Apa yang terjadi? Jangan membuat kami terus menebak-nebak. Sineng, apakah kamu tahu tentang ini? Kaisar Sineng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, haha, aku juga tidak tahu banyak. Ngomong-ngomong, teman muda yang ada di sini sekarang, jadi mengapa tidak bertanya padanya? Semua mata tertuju pada Yang Chen, penasaran dengan tujuannya. Yang Chen mungkin berhasil mengumpulkan semua Kaisar Agung dengan bantuan He Tan, tetapi mereka masih perlu tahu apa yang diinginkannya. Yang Chen tentu saja memahami rasa ingin tahu para Kaisar Agung ini dan dengan hormat berkata, Junior Yang Chen memberikan penghormatannya kepada semua Kaisar yang terhormat. Teman muda Yang, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Sepertinya ada sesuatu yang penting untuk kau katakan. Bai Wei, yang paling mengenal Yang Chen, mulai berbicara. Yang Chen mengangguk, tahu bahwa Bai Wei dapat melihat niatnya, dan melanjutkan, benar sekali, para senior. Saya harap kalian tidak melupakan apa yang kalian janjikan kepada saya. Oh, maksudmu, apapun yang kau katakan, kita harus merahasiakannya. Kaisar Jueming tertawa. Tepat sekali, jawab Yang Chen. Haha, kami semua adalah orang yang menepati janji. Karena kami sudah berjanji padamu, kami tidak akan mengingkari janji kami. Teman muda Yang, bicaralah. Apapun hasilnya, kami akan merahasiakan masalah ini untukmu. Bai Zhang menyatakan. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan merasa lega. Sekarang para kaisar besar ini berjanji,
tidak peduli apa yang akan dikatakannya selanjutnya atau keputusan yang akan mereka buat, setidaknya mereka tidak akan menyebarkannya begitu saja. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen berkata, meskipun klan iblis terlarang baru saja mundur dan umat manusia seharusnya merayakannya, peristiwa yang akan segera terjadi bukan hanya kekhawatiran untuk masa depan. Selain itu, klan iblis terlarang bukanlah musuh sejati umat manusia. Mendengar kata-kata Yang Chen, beberapa kaisar agung mengerutkan kening. Tentu saja, mereka juga tidak bisa bersorak, karena masalah yang menyangkut umat manusia seharusnya menjadi perhatian mereka, bukan tanggung jawab Yang Chen. Dengan melakukan itu, Yang Chen telah melampaui batasnya. Terlepas dari apa yang dipikirkan Kaisar Agung, Yang Chen melanjutkan, musuh utama kita seharusnya adalah klan binatang iblis. Teman muda Yang, kami tahu apa yang kau katakan, tetapi binatang iblis telah disegel oleh ras kami selama bertahun-tahun. Ancaman eksternal ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi generasi kami. Bai Zhang melambaikan tangannya dan menepis gagasan itu. Melihat ini, Yang Chen menghela nafas pelan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini, tapi aku harap kalian para senior bisa lebih berhati-hati terhadap suku binatang roh api. Kenapa? Bai Wei tahu kata-kata Yang Chen tidak berdasar dan bertanya lebih lanjut. Karena binatang esensi api Liaoya memiliki ambisi tersembunyi dan, sebagai anggota klan binatang iblis, ia selalu bermaksud untuk menghidupkan kembali binatang iblis. Yang Chen menjelaskan, teman muda Yang, kamu harus punya bukti untuk pernyataanmu. Kamu seharusnya tidak membuat pernyataan yang tidak berdasar. Kaisar Sineng menegaskan kembali. Dia dan Yang Chen berada di pihak yang sama, tetapi justru karena ini, dia harus mengingatkan Yang Chen untuk tidak membuat klaim yang tidak berdasar. Yang Chen secara alami mengerti dan tersenyum, saya sendiri adalah buktinya. Apa maksudmu? Semua orang bingung, hanya Bai Wei yang tiba-tiba terkejut. Yang Chen membungkuk, saya harap para senior dapat memaafkan saya, karena identitas asli saya bukanlah Yang Xilin. Bab 1149 Berbagai spekulasi. Semua kaisar besar bingung dengan kata-kata Yang Chen. Identitas Yang Chen bukanlah Yang Xilin, jadi apa yang terjadi? Terutama Kaisar Sineng, yang bertanya dengan bingung, teman muda Yang, kamu mengatakan identitasmu bukan Yang Xilin. Apa maksudmu dengan itu? Sebenarnya, menurutku wajar saja jika setiap orang memiliki identitas palsu saat bepergian. Teman muda Yang, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Kaisar Jueming berkata, tidak menganggap serius identitas asli Yang Chen. Siapakah Yang Chen, dan apa hubungannya dengan dia? Tidak, itu berbeda. Bai Zhang masih cukup pintar dan menyela, saudara Jueming, pemikiranmu agak ketinggalan zaman. Dengan bakat dan kekuatan Yang, aku benar-benar ingin tahu tentang identitas aslinya. Dan fakta bahwa dia menyebutkan identitasnya setelah binatang roh api menyiratkan sesuatu yang mendalam. Teman muda Yang, aku ingin mendengar apa identitas aslimu. Mendengar Bai Zhang mengatakan ini, Yang Chen tidak lagi menyembunyikannya dan dengan hormat berkata, identitas asli saya adalah Yang Chen. Yang Chen, kamu adalah Yang Chen. Reaksi terbesar datang dari Kaisar Jueming dan Kaisar Sineng. Itu karena Sekte Donghuang dan Sekte Huangdao sama-sama berpartisipasi dalam alam rahasia Qi Ungu pada saat itu. Di antara laporan yang datang kemudian, yang paling sering disebutkan adalah dua kata, Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa Yang Chen pada saat itu ada di hati semua kekuatan besar. 36 wilayah timur tidak pernah mendapat pengakuan dari semua orang. Sebaliknya, jenius nomor satu dari 36 wilayah timur ini mendapat pengakuan dari semua orang. Jadi sampai sekarang pun masih banyak yang menyebut nama Yang Chen dan memberikan penilaian sangat tinggi. Namun, tidak peduli seberapa tinggi penilaian terhadap Yang Chen, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah target yang dikejar oleh semua kekuatan besar karena ia memiliki harta karun tertinggi. Semua kekuatan ingin mendapatkan sebagian harta karun dari Yang Chen untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, betapa hebatnya kekuatan Yang Chen, dia berlari begitu lama, dan tidak ada satupun pasukan utama yang mengetahui keberadaannya. Mereka tidak tahu kemana Yang Chen pergi. Tapi sekarang, Yang Xilin di depan mereka sebenarnya mengaku sebagai Yang Chen. Kaisar Sineng tidak dapat menahan diri untuk berkata, teman muda Yang, pernyataan ini tidak boleh dibuat dengan mudah. Dia tahu betul apa arti dua kata, Yang Chen.
Bahkan jika Sekte Donghuangnya tidak memiliki niat buruk terhadap Yang Chen, bagaimana dengan Sekte Huangdao? Bagaimana dengan keluarga Bai? Jika Sekte Huangdao membiarkannya, jika keluarga Bai memiliki dendam terhadap Yang Chen, maka Sekte Donghuang mereka tidak akan mampu melindungi Yang Chen. Yang Chen tentu saja dapat memahami niat baik Kaisar Sineng, tetapi pikirannya sudah bulat sekarang. Bai Wei menghela napas dan berkata, teman muda Yang, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Yang Chen mengangguk, aku sudah memikirkannya. Begitu kata-katanya selesai, Yang Chen mengeluarkan jarum perak, sedikit mengubah wajahnya, dan kembali ke penampilan aslinya. Penampilannya mengejutkan semua orang yang hadir. 9 Kaisar Agung semuanya menarik napas dalam-dalam. Keempat Kaisar Sekte Wilayah Utara terkejut, tetapi keterkejutan mereka terbatas. Yang paling terkejut adalah 5 kaisar keluarga Bai dan 2 sekte lainnya. Karena mereka adalah orang yang kuat di level kaisar, mereka tidak akan mudah tertipu oleh orang lain. Namun, mereka telah tertipu oleh Yang Chen begitu lama. Bai Yudi tertawa pada saat ini, teman muda Yang, kamu benar-benar hebat. Sebagai satu orang, kamu memainkan 3 peran, mendapatkan gelar jenius nomor 1 di keluarga Bai kami dan kemudian pergi. Di 42 daerah barat, kamu juga mendapatkan gelar jenius nomor 1. Ditambah dengan gelar aslimu sebagai jenius nomor 1 timur, bahkan aku, Bai Yudi, sedikit mengagumimu. Bai Yudi bereaksi cepat, tetapi Bai Zhang tidak begitu cekatan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa hubungannya itu dengan kejeniusan nomor 1 keluarga Bai kita? Apakah kamu lupa berapa lama Bai Yunfei menghilang, dan Bai Wei tutup mulut? Yang Xilin, sebagai pemimpin sekte Luo Shengmen, memiliki hubungan dekat dengan Bai Wei. Aku menduga identitas Yang Xilin sebagian besar adalah Bai Yunfei. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Bai Yunfei masih menjadi anggota keluarga Baiku setelah mengubah namanya menjadi Yang Xilin, dan semakin baik dia, semakin baik. Jadi aku tidak pernah mengungkapkannya secara eksplisit. Tapi sekarang tampaknya Bai Yunfei bukanlah identitas aslinya, haha, bahkan aku tertipu. Bai Zhang tidak dapat menahan tawa dan berkata, Bai Wei, kau menyembunyikannya dariku dengan sangat baik. Bai Wei tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengamati ekspresi Kaisar Jueming dan Kaisar Sineng. Tidak apa-apa bagi Kaisar Sineng, karena dia punya hubungan dengan Yang Chen. Jadi, meskipun dia punya niat jahat, dia kemungkinan besar akan menyembunyikannya di dalam hatinya dan tidak akan benar-benar menggunakannya. Namun, Kaisar Jueming berbeda. Ia tidak memiliki hubungan yang berarti dengan Yang Chen. Mendengar identitas asli Yang Chen dan menggabungkannya dengan rumor, bagaimana mungkin ia tidak memiliki pikiran yang menggoda? Kilatan yang tidak biasa di matanya tertangkap dengan sangat jelas oleh Bai Wei. He Tan dan Kaisar Agung Sekte Wilayah Utara lainnya tetap tenang. He Tan berkata, Yang Xilin, tidak, Yang Chen, mengenai masalahmu, aku sudah mendengar beberapa hal. Namun, aku lebih ingin tahu tentang apa sebenarnya yang ingin kau katakan tentang binatang roh api. Kurasa identitasmu sebagai Yang Chen saja tidak cukup sebagai bukti untuk menuduh binatang roh api. Meskipun He Tan tidak menyukai binatang roh api, dia ingin tahu apa lagi yang ingin dikatakan Yang Chen tentang mereka. Dia tidak menyangka Yang Chen akan mengungkap sesuatu tanpa alasan. Yang Chen berbicara perlahan, insiden alam rahasia Qi Ungu beberapa tahun yang lalu, saya yakin semua senior masih ingat. Karena para senior tidak berpartisipasi secara langsung, saya berasumsi kalian semua harus mengetahui jalannya peristiwa secara spesifik. Ya, He Tan mengangguk. Pemimpin sekte saya masih sangat peduli dengan masalah itu, meskipun kami tidak mengirim siapapun untuk berpartisipasi. Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, alam rahasia Qi Ungu itu adalah konspirasi binatang roh api. Bukti apa yang kau miliki untuk mengatakan itu? Kaisar Jueming bertanya sambil mengelus dagunya. Karena aku menemukan tempat kebangkitan kerajaan kelompok binatang roh api di alam rahasia Qi Ungu. Yang Chen memulai. Kamu mengatakan itu ada, dan kemudian itu ada, tidak ada dasarnya, kata Lin Guang, Kaisar Sekte Wilayah Utara. Yang Chen berkata dengan getir, sejujurnya, jika para senior benar-benar menginginkan bukti dariku, aku benar-benar tidak punya bukti.
Itulah sebabnya aku menyembunyikan identitasku selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengungkapkan masalah binatang roh api. Jadi mengapa kamu mengungkapkannya sekarang? Tanya seseorang. Karena suku iblis terlarang dan kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini. Kurasa jika kita melewatkan periode ini, mungkin tidak mudah untuk mengumpulkan begitu banyak senior. Dan dengan masalah suku iblis terlarang yang sudah dekat, tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Kurasa binatang roh api kemungkinan besar akan bergerak. Jadi, bahkan tanpa bukti, aku harus angkat bicara. Kaisar Jueming menggelengkan kepalanya, pada akhirnya, masih belum ada bukti. Bab 1150 binatang esensi api mengungkapkan dirinya. Dia lebih cenderung percaya bahwa Yang Chen memiliki harta karun, jadi bagaimana dia bisa percaya apa yang dikatakan Yang Chen? Mendengar perkataan Kaisar Jueming, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Apakah semua Kaisar Agung berpikiran sama dengan Kaisar Jueming? Dia tahu betul bahwa ada risiko dalam hidupnya ketika dia memutuskan untuk melakukan petualangan ini hari ini. Jika dia tidak dapat menjelaskan dirinya dengan jelas, itu hampir sama saja dengan memberi tahu Kaisar Agung bahwa dia memiliki harta karun. Jika semua kaisar besar memang berpikiran sama seperti Kaisar Jueming, maka peluangnya untuk bertahan hidup saat ini sangat tipis. Namun, itu tidak masalah. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Jika orang-orang ini menganggap kata-katanya tidak berdasar, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Setidaknya dia memiliki hati nurani yang bersih. Yang Chen lega, tidak semua Kaisar Agung berpikiran sama seperti Kaisar Jueming. Pada saat ini, Bai Yudi dengan malas mengangkat tangannya, alam rahasia Qi Ungu itu cukup menarik ketika pertama kali muncul, jadi saya tidak pernah setuju dengan keluarga Bai yang pergi ke sana. Sekarang tampaknya alam rahasia itu memang luar biasa. Dalam arti tertentu, harta karun yang sebenarnya tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Sebaliknya, itu menyebabkan banyak pertikaian yang tidak perlu. Menurut pendapat saya, Yang Chen mungkin juga tidak mendapatkan apapun dari alam rahasia Qi Ungu. Mungkin alam rahasia itu sendiri adalah sebuah konspirasi. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen sangat tersentuh. Pendapat Bai Yudi jelas sangat benar, karena tidak seorang pun pernah mempertimbangkan asal-usul alam rahasia Qi Ungu pada saat itu. Namun, Bai Yudi tampaknya lebih berpandangan jauh ke depan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Yang Chen, teruslah berbicara. Jelaskan semuanya secara rinci. Yang Chen menjawab, apa yang akan saya katakan hanyalah spekulasi. Spekulasi atau kebenaran, kita semua punya penilaian sendiri, kata Bai Yudi. Saya tidak bergantung pada benar atau salahnya orang lain untuk mengukur kebenaran. Saya mengandalkan penilaian saya sendiri, jadi jangan khawatir, bicara saja. Perkataannya membungkam Kaisar Jueming, yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya lagi. Sekte Wilayah Utara menghormati Bai Yudi, bukan hanya karena kekuatannya yang menyesakan. Terima kasih, Senior Bai Yudi, Yang Chen mengangguk, merasa lega. Ia kemudian menceritakan pengalamannya dengan binatang esensi api. Sejak awal ketika binatang esensi api mencoba melakukan sesuatu pada arai roh pelindung, hingga saat ini. Bai Yudi mendengarkan semuanya. Setelah mendengar semuanya, Bai Yudi mengusap alisnya dan berkata, jadi begitulah. Rencana jahat binatang esensi api itu sangat dalam sehingga telah berusaha menghancurkan arai roh pelindung secara perlahan selama bertahun-tahun. Sungguh menarik. Kita semua secara naif percaya bahwa binatang esensi api telah menyatu dengan damai dengan ras manusia. Tampaknya pepatah kuno itu benar, mereka yang bukan jenis kita akan memiliki hati yang berbeda. Yang Chen, kamu mengatakan bahwa alam rahasia Qi Ungu berhubungan dengan binatang esensi api, dan kesimpulanmu adalah bahwa kelahiran alam rahasia Qi Ungu adalah untuk menutupi gerakan besar yang dilakukan binatang esensi api terhadap arai roh pelindung. Namun kemudian, ketika kamu pergi untuk memeriksa arai roh pelindung, itu tidak rusak. Bukankah itu bertentangan? Kata Kaisar Jueming. Tidak, itu tidak bertentangan. Meskipun alam rahasia Qi Ungu bertahan cukup lama, itu tidak cukup lama bagi binatang esensi api untuk mengirim beberapa karakter non-tingkat kaisar untuk menghancurkan arai roh pelindung. Arai roh pelindung, yang diciptakan oleh leluhur kita dengan kebijaksanaan yang luar biasa, dapat dikatakan telah menggabungkan esensi formasi. Kecuali jika terkikis perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama,
seperti beberapa dekade, atau diserang oleh setidaknya 10 makhluk kuat tingkat kaisar yang bekerja sama dari dalam dan luar selama beberapa hari, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Bai Yudi menjelaskan. Lalu tujuan binatang esensi api dengan sengaja menciptakan kekacauan seperti itu dengan alam rahasia Qi Ungu adalah, Bai Zhang tiba-tiba teringat sesuatu. Jika tebakanku benar, tujuan terakhir kali adalah untuk menciptakan celah yang memungkinkan binatang esensi api menghubungi klan binatang iblis melalui arai roh pelindung, dan bekerja sama dari dalam dan luar untuk menghancurkan arai roh pelindung bersama-sama. Bai Yudi berkata tanpa emosi. Dalam sekejap, Yang Chen mengerti. Tidak heran ketika dia pergi untuk memeriksa Guardian Spirit Array dengan takjub, dia menemukan bahwa itu masih utuh. Ternyata, Fire Essence Beast membuat gerakan besar terakhir kali untuk menghubungi monster Rache. Tampaknya aman, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Saudara pembela, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Kaisar Jueming mengerutkan kening. Tepatnya, aku percaya pada penilaianku sendiri, jawab Bai Yudi. Kalau begitu, keputusan saudara pembela adalah, Kaisar Jueming ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Bai Yudi tidak percaya pada Yang Chen, maka dia akan memiliki ide untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Setidaknya dia harus bertanya apakah Yang Chen memiliki harta karun. Bai Yudi menatap Kaisar Jueming dengan pandangan menghina, karena dia tahu persis apa yang dipikirkan Kaisar Jueming. Dia berkata dengan dingin, menurut penilaianku, Yang Chen benar. Mereka yang bukan dari jenis kita, hati mereka pasti berbeda. Mendengar ini, Bai Wei segera berkata, pikiranku sama dengan pikiran membela saudara. Hehe, karena saudara Bai Wei dan saudara pembela sama-sama memiliki keyakinan yang kuat, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bai Zhang juga berdiri di pihak yang sama dengan Yang Chen. Yang Chen merasa lega. Kenyataan bahwa beberapa kaisar besar mengatakan hal ini berarti bahwa petualangannya hari ini sepadan. Kaisar Sineng berpikir sejenak dan berkata, sepertinya kita perlu lebih berhati-hati di masa depan. Mengenai klan iblis larangan, mereka tidak dapat menimbulkan banyak masalah untuk saat ini, tetapi klan binatang iblis. Perkataannya terkesan bertanya, tetapi sebenarnya dia sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas. Hanya Kaisar Jueming yang masih belum bisa melupakannya. Dia memandang orang-orang dari Sekte Wilayah Utara dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana menurut kalian semua? Seberapa banyak dari apa yang dikatakan teman muda yang itu benar atau salah? He Tan mengusap dagunya, aku rasa tidak ada seorang pun yang bisa mengarang cerita sesempurna itu, jadi aku yakin itu benar. Lin Guang di sampingnya tersenyum tipis, sebenarnya, tidak sulit. Setelah hari ini, mengapa kita, saudara pembela, tidak melakukan perjalanan ke 36 wilayah timur untuk melihat apakah binatang esensi api benar-benar ada di sana? Saya pikir kita seharusnya dapat menemukan beberapa petunjuk. Saya juga punya niat yang sama. Kalau begitu, mari kita temani kakak Lin Guang dalam perjalanan ini. Bai Yudi tertawa terbahak-bahak. Niat Sekte Wilayah Utara juga sangat jelas. Bai Yudi berkata dengan tenang, jika kami tidak menemukan apapun dari penyelidikan kami di 36 wilayah timur, maka Yang Chen, bahkan jika apa yang kau katakan hanyalah cerita dari sisimu, mengingat kau mengumpulkan begitu banyak kaisar agung di sini, kebaikan dan keburukanmu akan seimbang. Keluarga baikku tidak akan menghukummu, tetapi kami tidak akan mengganggu pikiran dan niat orang lain. Mendengar ini, Yang Chen menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa keputusan Bai Yudi sudah sangat baik hati. Tentu saja, jika saudara Lin Guang dan aku menemukan sesuatu selama penyelidikan kami, maka itu akan menjadi jasamu. Bab 1151. Sikap Bai Yudi tegas, dan dia berkata dengan dingin, pada saat itu, belum lagi kekuatan di tempat lain, aku, Bai Yudi, setidaknya dapat menjamin bahwa di dalam 42 wilayah barat, tidak ada seorang pun yang berani menyentuhmu. Mendengar ini, Kaisar Jueming bergidik, karena Bai Yudi secara halus mengisyaratkan kepadanya. Kata-kata ini benar-benar membuatnya bingung. Tampaknya sekarang, sikap keluarga Bai terhadap Yang Chen sangat ramah. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain mendesah, karena rencananya untuk mendapatkan keuntungan dari Yang Chen benar-benar hancur. Pada saat ini, He Tan juga mendesah dan berkata perlahan, Yang Chen,
Kamu telah bersusah payah untuk memberi tahu kami semua ini dan bahkan meminta kami berjanji untuk tidak mengungkapkannya. Itu menunjukkan niat baikmu. Kamu, sebagai junior, bisa begitu bijaksana. Kami, yang telah berlatih selama bertahun-tahun, tidak bisa menganggap enteng masalah binatang esensi api. Kami sudah tahu segalanya tentang binatang esensi api. Apa yang kamu sebutkan memang merupakan peristiwa besar, dan kami akan memperhatikannya. Binatang esensi api ingin menutupi langit dengan satu tangan, tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Setidaknya Sekte Wilayah Utaraku tidak akan pernah setuju. Karena itu, apakah ada hal lain yang kamu ingin kami kumpulkan di sini hari ini? Ketika Hetan mengatakan ini, dia agak mendesah. Jika memungkinkan, alangkah baiknya jika Yang Chen bergabung dengan Sekte Wilayah Utara. Bakat dan kemurahan hati seperti itu, serta kemampuan untuk membalas dendam, adalah pilihan terbaik yang paling dibutuhkan oleh Sekte Wilayah Utara. Yang Chen tidak bertele-tele dan berkata sambil membungkuk, ada satu hal lagi. Kalau begitu, gunakan kesempatan ini untuk mengatakan semuanya bersama-sama, kata Bai Wei dari samping. Yang Chen mengangguk dan kemudian menatap He Tan dengan hormat. Ditatap seperti ini oleh Yang Chen, He Tan merasa agak aneh. Segera setelah itu, Yang Chen berkata dengan hormat, Junior Yang Chen, dengan sungguh-sungguh meminta untuk bergabung dengan Sekte Wilayah Utara. Mendengar kata-kata ini, He Tan benar-benar terkejut. Apa maksudmu? Tanya He Tan bingung. Yang Chen berkata, Senior He Tan, Anda mengatakan tidak akan mengundang saya untuk bergabung dengan Sekte Wilayah Utara lagi. Karena itu masalahnya, saya telah berubah pikiran, dan saya akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Sekte Wilayah Utara. Yang Chen, kau tidak perlu menyembunyikan apapun dari pemimpin sekte ini. Kau sangat bertekad saat itu dan memang tidak berniat bergabung dengan Sekte Teritori Utara milikku. Jangan katakan bahwa kau berubah pikiran untuk sementara waktu. Pemimpin sekte ini membenci mereka yang paling banyak berubah pikiran. He Tan mendengus. Lin Guang tertawa terbahak-bahak dan berkata, pemimpin sekte, kau terlalu bodoh. Apakah kau tidak mengerti maksud Yang Chen? Ia bermaksud bergabung dengan Sekte Wilayah Utara sebagai Yang Chen, bukan sebagai Yang Silin. Oh, He Tan mengerti setelah ditunjukkan seperti itu. Yang Chen menjelaskan, saya harap senior He Tan dapat mengerti. Ketika saya menolak Anda di masa lalu, itu murni karena tidak berdaya. Jika saya bergabung dengan Sekte Wilayah Utara sebagai Yang Silin, itu memang akan menipu. Itu karena Sekte Wilayah Utara tidak tahu apa-apa tentang latar belakang saya. Namun sekarang, semuanya berbeda. Saya telah mengungkapkan identitas saya, dan saya yakin Sekte Wilayah Utara harus sangat jelas tentang latar belakang saya. Saya telah menjelaskan alasan insiden alam rahasia Ki Ungu dengan jelas, tetapi para senior di sini masuk akal, sementara yang lain mungkin tidak selalu begitu. Saat itu, saya sudah kehilangan kata-kata, dan mereka yang ingin membunuh saya dan merebut harta karun itu jumlahnya tidak sedikit. Saya tidak ingin Sekte Wilayah Utara mengambil tanggung jawab ini tanpa alasan. Jadi, kau berencana untuk meminta bergabung dengan Sekte Teritori Utaraku sebagai Yang Chen. Jika Sekte Teritori Utaraku bersedia melindungimu, kami akan menerimamu. Jika Sekte Teritori Utaraku tidak, kami akan menolakmu. He Tan mengerti. Benar sekali, kata Yang Chen. Masalah ini tidak sepele, dan aku tidak berani menyembunyikannya. Terutama jika menyangkut Ling Nuzong, aku yakin para senior di sini juga tahu bahwa aku punya banyak keluhan terhadap mereka. Mendengar ini, He Tan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kata He Tan, bagus, Yang Chen, aku semakin menghargaimu. Sejujurnya, aku belum pernah mengagumi junior seperti sekarang. Yang Chen menundukkan kepalanya dan menunggu dengan tenang jawaban He Tan. Semua orang lainnya sama saja. Mereka semua penasaran apakah Sekte Wilayah Utara akan melindungi Yang Chen atau tidak. Sebenarnya, kata-kata Bai Yudi tadi sudah sangat jelas. Mereka hanya akan melindungi sebagian saja. Jika pasukan di 42 wilayah barat mengambil tindakan, itu tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Keluarga Bai tidak berani melindungi kentang panas ini, akankah Sekte Wilayah Utara berani? Setelah jeda sebentar, He Tan segera berkata, Yang Chen, karena kamu bisa menganggap Sekte Wilayah Utara milikku seperti itu, apalagi yang bisa dikatakan Sekte Wilayah Utara.
Hahaha, Sekte Wilayah Utara menerimamu. Mendengar ini, Kaisar Jueming tidak punya pikiran lagi. Sekte Wilayah Utara telah menerima Yang Chen, jadi bagaimana mungkin dia masih punya rencana terhadap Yang Chen? Apakah senior benar-benar serius? Yang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Keluarga Bai tidak berani melindunginya, tetapi Sekte Wilayah Utara setuju. Hehe, Yang Chen, karena pemimpin sekte sudah bicara, bagaimana mungkin dia bisa menipumu? Sekte Northern Territory Ku telah berdiri tegak di wilayah tengah selama bertahun-tahun. Berapa banyak badai yang belum kita alami? Siapa yang berani menyentuhmu? Sekte Northern Territory Ku akan menjadi yang pertama menolak. Adapun Ling Nuzong, hehe, yang lain mungkin takut pada mereka, tetapi Sekte Northern Territory Ku sama sekali tidak takut pada mereka. Apapun rencana mereka, lakukan saja. Lin Guang, yang juga memiliki temperamen yang keras, segera berteriak. Mendengar ini, Yang Chen segera membungkuk dan berkata, "Murid, saya memberi hormat kepada 4 leluhur." Bagus, bagus, bagus. He Tan sangat gembira, dan akhirnya menatap Kaisar Sineng. Kaisar Sineng merasa sangat malu saat ini. Melihat tatapan He Tan, dia terbatuk 2 kali, tidak tahu harus berkata apa. He Tan berkata, "Sineng, sejujurnya, bergabungnya Yang Chen dengan Sekte Wilayah Utara sekarang seperti aku menggali sudut pandangmu. Jika kau punya permintaan, sebutkan saja. Umat manusia kita perlu bersatu melawan musuh saat ini, dan kita tidak boleh membiarkan masalah ini menciptakan perpecahan." He Tan, kau meremehkanku, Sineng. Yang Chen bergabung dengan Sekte Wilayah Utaramu secara sukarela. Tidak ada yang bisa kukatakan tentang itu. Lagi pula, Yang Chen awalnya bukan anggota Sekte Donghuangku. Selain itu, Yang Chen, sebagai pemimpin sekte bawahan di bawah Sekte Donghuang, memiliki identitas yang silin dan dapat pergi kapan saja. Apa yang bisa kukatakan, Sineng? Kaisar Sineng tersenyum masam. Rencana jangkrik emas Yang Chen untuk pindah ke Sekte Wilayah Utara tidak membuatnya marah sama sekali, karena Yang Chen tidak pernah benar-benar bergabung dengan Sekte Donghuang dalam arti sebenarnya. Terlebih lagi, bahkan jika Yang Chen bergabung dengan Sekte Donghuang, apakah dia berani menerimanya? Keluarga Bai bahkan tidak bisa menerima kentang panas ini, jadi apa kualifikasi yang dimiliki Sekte Donghuangnya? Sekarang Sekte Wilayah Utara telah mengambil alih, dia menjadi lebih santai. Setidaknya, Yang Chen telah membantu Sekte Donghuang sebanyak yang seharusnya. Kaisar Sineng berkata dengan ramah, "Namun, sahabat muda yang masih merupakan sahabat Sekte Donghuangku. Di masa depan, kamu pasti harus mengunjungi Sekte Donghuang. He Tan, kamu tidak keberatan, kan?" "Tentu saja," Yang Chen menjawab dengan cepat. "Haha, aku tidak sekecil itu." He Tan tertawa terbahak-bahak.